Setan, makhluk yang telah lama ada dalam narasi spiritual banyak budaya dan kepercayaan di seluruh dunia. Dalam beberapa tradisi, ia adalah simbol kejahatan mutlak, musuh dari kebaikan dan keadilan. Namun dalam tradisi lain, gambarannya mungkin lebih kompleks, atau bahkan berbeda. Bagaimana kita sampai pada pemahaman modern tentang setan? Sejarah panjang dan beragam ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang evolusi konsep setan seiring berjalannya waktu. Dan fakta yang mencengangkan adalah, setan baru muncul ketika pemikiran manusia semakin berkembang. Singkatnya, setan dulu tidak ada. Pada awalnya, kita mungkin sulit untuk membedakan antara pengertian setan dalam berbagai budaya dan agama. Bagi banyak masyarakat kuno, setan atau roh-roh jahat adalah bagian dari eksplanasi alam semesta, atau cara untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang tidak dapat dimengerti atau diterima oleh akal sehat manusia. Misalnya penyakit, bencana alam, atau bahkan perasaan iri dan amarah, bisa diatributkan kepada tindakan setan atau roh jahat lainnya. Namun seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, pandangan terhadap setan juga mengalami evolusi. Dalam beberapa agama, setan mulai dianggap sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, yang memilih untuk memberontak, mematuhi, atau menentang kehendak Tuhan. Dalam tradisi lain, setan bisa dilihat sebagai pengujian bagi manusia, bukan sebagai musuh. Seiring berjalannya waktu, interpretasi mengenai setan menjadi semakin kompleks. Ini tercermin dalam berbagai naskah suci, mitologi, dan folklore yang dihasilkan oleh peradaban manusia. Pada beberapa titik, interpretasi ini mulai bertemu dan saling mempengaruhi, membentuk kerangka pemahaman kita tentang setan yang kita kenal hari ini. Sebagai langkah awal dalam perjalanan kita untuk memahami sejarah kemunculan setan, penting untuk mengakui keragaman dan kompleksitas pandangan yang ada. Ini bukan hanya cerita tentang kebaikan versus kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami diri mereka sendiri, alam semesta, dan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat yang mungkin mempengaruhi nasib mereka. Dalam tradisi Yahudi, konsep setan mengalami evolusi yang menarik, dan seringkali berbeda dari pemahaman yang dimiliki oleh agama lain. Tahapan awal pemahaman ini sangat penting, untuk memahami bagaimana setan dilihat dalam tradisi lain yang muncul kemudian. Dalam narasi awal Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, setan muncul dalam bentuk ular. Meskipun banyak orang yang mengidentifikasikannya sebagai setan, ular tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai setan dalam teks ayat. Namun, ia memiliki peran penting dalam cerita Hawa dan Adam. Ular adalah makhluk yang menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tindakan ini bukan hanya mengekspos manusia terhadap pengetahuan, tetapi juga pada konsekuensi dosa dan kematian. Namun penting untuk ditekankan, bahwa pada saat itu, ular atau setan tidak digambarkan sebagai musuh Tuhan. Setan adalah makhluk yang netral. Tidak ada indikasi dalam teks ayat kitab suci, bahwa ular tersebut melawan Tuhan, atau menjadi antagonisnya. Sebaliknya, ular tersebut lebih mewakili godaan dan pilihan yang harus dihadapi oleh manusia. Pandangan lain dari setan dalam tradisi Yahudi ditemukan dalam kitab Ayub. Di sini, sosok yang disebut Hasatan, atau si penghalang, hadir sebagai salah satu dari anak-anak Allah yang mendatangi Tuhan. Dalam konteks ini, Hasatan berperan sebagai semacam jaksa penuntut atau penguji, yang menguji keimanan dan ketabahan Nabi Ayub atas izin Tuhan. Hasatan dalam kitab Ayub, tidaklah jahat dalam arti absolut, namun ia bekerja dalam parameter yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dia berfungsi sebagai instrumen untuk menguji keimanan manusia, dan memastikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sampai sini kita jadi tahu, bahwa dalam tradisi Yahudi kuno, setan tidak selalu dipandang sebagai sosok jahat atau musuh dari Tuhan. Sebagai gantinya, dia memiliki peran yang lebih kompleks, baik sebagai penggoda atau penguji. Di tengah perjalanan waktu, konsep dan persepsi terhadap setan mulai mengalami pergeseran. Salah satu periode penting yang memberikan kontribusi besar terhadap perubahan persepsi ini, adalah era Persia. Pada masa ini, kepercayaan dan budaya Persia memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman orang Yahudi mengenai setan. Kekaisaran Persia, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Timur Tengah, memperkenalkan banyak elemen budaya dan religius kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Salah satu unsur kepercayaan Persia yang paling khas adalah agama Zoroaster yang didirikan oleh Nabi Zarathustra. Dalam agama ini, dunia dipandang sebagai medan pertarungan antara dua kekuatan kosmik, yakni kekuatan kebaikan yang diwakili oleh Ahura Mazda, dan kekuatan kejahatan yang diwakili oleh Angra Mainyu.
Dualisme ini mempengaruhi pemahaman Yahudi tentang setan. Jika sebelumnya setan dianggap sebagai malaikat yang menguji manusia tanpa konotasi kejahatan yang kuat, kini dengan adanya pengaruh Zoroaster, setan mulai dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan jahat, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Konsep ini memberi dasar bagi pemahaman bahwa setan adalah sosok yang berdiri di sisi gelap, yang selalu berusaha menghalangi kebenaran dan kebaikan. Namun, meskipun ada pengaruh dari kepercayaan Zoroaster, bukan berarti pemahaman Yahudi sepenuhnya mengadopsi dualisme ini. Perbedaannya terletak pada sejauh mana kejahatan memiliki otonomi. Dalam kepercayaan Zoroaster, baik dan jahat memiliki kekuatan yang sebanding, sedangkan dalam pemahaman Yahudi, setan tetap berada di bawah kehendak dan kekuasaan Tuhan, meskipun berfungsi sebagai antagonis. Era Persia bukan hanya menghadirkan perubahan persepsi terhadap setan, tetapi juga memberikan banyak kontribusi dalam literatur, seni, dan kebijakan yang mengubah cara pandang masyarakat pada saat itu. Konsep setan yang lebih kompleks dan dinamis ini menjadi salah satu warisan budaya era Persia yang terus hidup dan berkembang hingga masa berikutnya. Pada saat kepercayaan dan agama berkembang di kawasan Timur Tengah, muncul suatu karya sastra yang memberikan nuansa berbeda dalam memahami setan. Literatur Enochik, atau yang sering disebut dengan literatur Enoch atau Henoch, menjadi salah satu sumber yang semakin memperkuat konsep setan sebagai musuh dan penentang Tuhan. Henoch menurut tradisi, adalah seorang nabi kuno yang disebutkan dalam kitab suci agama Yahudi dan Kristen. Bahkan para ulama Islam menafsirkannya sebagai Nabi Idris. Namun, literatur Enochik yang muncul pada abad kedua atau ketiga sebelum Masehi, tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab resmi. Meskipun begitu, literatur ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman setan, terutama dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Salah satu karakter penting dalam literatur ini, adalah Lucifer, yang berarti pembawa cahaya. Ironisnya, meski berarti pembawa cahaya, Lucifer digambarkan bukan sebagai makhluk yang menebarkan kebaikan, melainkan sebagai pemimpin pemberontakan malaikat terhadap Tuhan. Pemberontakan ini merupakan bagian krusial dari narasi, di mana para malaikat yang memberontak, dikenal sebagai malaikat jatuh, dan menjadi malaikat-malaikat pembangkang dan jahat. Pemberontakan Lucifer dan malaikat-malaikatnya, menandai titik balik dalam pemahaman setan. Lucifer, yang awalnya dikenal sebagai malaikat cahaya dan kebenaran, kini berubah menjadi simbol kegelapan, kejahatan, dan pemberontakan. Posisinya yang tinggi di surga, kini digantikan dengan kutukan dan hukuman untuk berada di neraka. Ketika literatur Enochik semakin populer di kalangan Yahudi dan Kristen, konsep setan sebagai musuh Tuhan pun semakin mengakar. Kisah pemberontakan malaikat menjadi simbol perjuangan antara kebenaran dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan. Dalam konteks ini, setan bukan lagi sekadar makhluk yang menguji atau menggoda manusia, melainkan menjadi antagonis utama dalam drama kosmik antara Tuhan dan kejahatan. Literatur Enochik, dengan ceritanya yang mendalam dan simbolisme yang kuat, telah memberikan sumbangan besar dalam pemahaman setan yang diterima oleh banyak tradisi keagamaan hingga saat ini. Teologi Kristen, sebagai salah satu cabang dari agama Abrahamik, membawa serta dan mengadaptasi banyak keyakinan dari tradisi Yahudi, salah satunya mengenai konsep setan. Namun, seiring perkembangan doktrin dan interpretasi teologis, Kristen mempunyai pandangan yang khas mengenai setan, yang di beberapa hal berbeda dengan agama Yahudi. Di awal perkembangan agama Kristen, pandangan tentang setan sangat dipengaruhi oleh literatur Enochik, terutama mengenai cerita pemberontakan malaikat. Lucifer, yang dalam literatur Enochik disebut sebagai pembawa cahaya, namun dalam teologi Kristen diidentifikasi sebagai setan atau iblis. Dia digambarkan sebagai malaikat yang paling bercahaya dan berkuasa, namun karena kesombongannya, ia memberontak dan menentang Tuhan. Konsep dosa asal dalam agama Kristen, yang merujuk pada kejadian Hawa dan Adam yang memakan buah terlarang, memberi setan peran sentral. Setan digambarkan sebagai entitas yang menggoda Hawa dan Adam untuk berdosa, dan menyebabkan mereka diusir dari Taman Eden. Karena peristiwa ini, dosa masuk ke dalam dunia, dan menjadi bagian dari warisan kemanusiaan, kemudian setan menjadi representasi dari godaan dan kesalahan. Namun lebih dari itu, setan dalam teologi Kristen, adalah musuh dari umat manusia. Dia tidak hanya menggoda manusia untuk berbuat dosa, tetapi juga aktif bekerja melawan rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam berbagai bagian perjanjian baru, setan digambarkan berkonflik dengan Yesus, mencoba menggodanya di padang gurun, dan bekerja melalui berbagai cara untuk menentang karya keselamatannya.
Namun, meskipun kehadiran setan digambarkan kuat dan mengancam, teologi Kristen juga menekankan kemenangan akhir Yesus atas kekuatan kedelapan. Kematian dan kebangkitan Yesus memberi jaminan bahwa kuasa setan akan dikalahkan, dan umat manusia yang percaya dapat memperoleh kemenangan atas dosa dan maut melalui anugerah keselamatan. Meski begitu, setan tidak pernah dianggap sebagai kekuatan yang setara dengan Tuhan. Dia adalah makhluk ciptaan yang memberontak, dan akhirnya akan dikalahkan oleh kekuatan cinta dan kebenaran Tuhan. Dalam lanskap kepercayaan monoteistik, Islam menawarkan pandangan unik tentang setan, yang meskipun memiliki kesamaan dengan tradisi lain, namun tetap menampilkan aspek-aspek khusus yang mendefinisikan cara umat Islam memahami makhluk ini. Sejarah setan dalam Islam bermula dengan cerita tentang iblis. Iblis adalah bagian dari malaikat yang dikumpulkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Berbeda dengan malaikat lainnya, iblis memiliki kebebasan untuk memilih, sebuah fitur yang memungkinkannya untuk menunjukkan ketaatannya, sekaligus kemampuannya untuk menentang. Ketika Allah menciptakan Adam, seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada manusia pertama itu sebagai tanda penghormatan. Semua malaikat menaati perintah ini, kecuali iblis. Dengan keangkuhannya, iblis menolak bersujud, dengan alasan dirinya lebih mulia, karena dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Pembangkangan iblis terhadap perintah Tuhan, membuatnya menerima kutukan, dan diusir dari surga. Namun sebelum kejatuhannya, iblis meminta izin kepada Allah untuk tetap hidup hingga hari kiamat, dengan tujuan untuk menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Adam. Allah mengabulkan permintaannya, tetapi dengan peringatan, bahwa iblis tidak akan mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang benar-benar tulus. Dalam Al-Quran, iblis seringkali digambarkan sebagai pembisik, yang mencoba menggoda manusia untuk menjauh dari jalan Allah. Namun, meski memiliki kemampuan untuk membisikkan kejahatan, iblis tidak memiliki kekuatan untuk memaksa manusia bertindak sesuai dengan bisikannya. Hal ini menegaskan pandangan Islam, bahwa manusia memiliki kebebasan pilihan, dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dari kisah ini, umat Islam diajarkan, bahwa setan adalah musuh nyata yang selalu mengintai, tetapi manusia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawannya dengan keimanan, dan tindakan yang benar. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, adalah praktik yang umum dalam ibadah dan doa sehari-hari. Dengan memahami latar belakang dan karakteristik iblis dalam Islam, seseorang dapat lebih memahami perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, dan pentingnya memilih jalan yang benar meskipun dihadapkan pada godaan. Sebagai kesimpulan, sejarah kemunculan dan evolusi pandangan terhadap setan, adalah cerminan dari bagaimana kepercayaan dan budaya masyarakat berkembang, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dari satu kepercayaan ke kepercayaan lainnya, konsep setan telah mengalami transformasi yang signifikan, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teologis dalam masyarakat yang memeluknya. Dimulai dari tradisi Yahudi yang menyebutkan, setan bukanlah sosok yang sepenuhnya jahat, namun memiliki peran tertentu dalam kerajaan Tuhan, terutama sebagai pengujian iman manusia. Namun seiring dengan perubahan politik dan kebudayaan, terutama pada era Persia dan pengaruh kuat dari kepercayaan Zoroaster, konsep dualisme antara kebaikan dan kejahatan mulai mempengaruhi cara orang Yahudi memandang setan. Kemudian pengaruh literatur Enohik memperkuat dan mengkristal konsep setan sebagai musuh dari Tuhan, dan diperkuat dalam teologi Kristen. Lalu Islam dengan tradisinya sendiri, juga mengadopsi pandangan tentang setan sebagai antagonis. Penting untuk dicatat, bahwa persepsi setan bukanlah sesuatu yang statis. Seperti banyak konsep lain dalam agama dan kepercayaan, pandangan tentang setan terbentuk oleh berbagai faktor historis, sosial, dan teologis. Meskipun sumber dan interpretasi mungkin berbeda, tema umum tentang keberadaan kekuatan jahat yang menentang kebaikan akan tetap konsisten, walaupun dengan tokoh atau konsep yang berbeda. Dampak keyakinan ini terhadap masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Pandangan tentang setan telah membentuk norma moral, etika, dan tata cara hidup banyak komunitas. Melalui pemahaman tentang setan, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami konsep kebaikan dan kejahatan, dan bagaimana mereka mengarahkan hidup mereka untuk memenuhi nilai-nilai yang mereka yakini.